Ya, oke teman-teman, di video kali ini masih dalam lanjutan dari video sebelumnya ya, yaitu mengupas tuntas proses pembuatan baju korpri wanita. Dan pembahasan kali ini yaitu bagaimana cara pembuatan saku sehingga bisa nampak seperti ini ya, rapi, dan untuk motifnya bisa menyatu seperti ini. Karena saku ini seakan-akan poros dalam kerapian dalam pembuatan baju ini ya. Karena saku tempatnya di bagian depan, dan kalau kita melihat baju sewaktu dipakai, bagian saku ini pasti yang paling awal kita melihatnya. Jadi simak terus videonya supaya kalian tidak ketinggalan untuk mengetahui langkah-langkah dalam proses pembuatannya. Yuk langsung saja ke video proses pembuatannya ya. Ya, oke guys. Di video kali ini saya akan menayangkan bagian cara membuat saku bobok ya. Saku bobok ini bertutup. Tutup yang mana ini saya sudah mempunyai mal tutupnya ya. Sangat warnanya sudah kusem karena sering dipakai. Tapi ini saya fungsikan untuk membuat mal tutupnya. Di sini besar tutupnya saya buat 13,5. Ini mal tutup kebetulan di ukuran 13, jadi tinggal menambah setengah senti. Setengah senti ya. Seperti ini. Tambah setengah senti, jadi geser 1 senti. Seperti ini. Dan dalam membuat mal ini harus bolak-balik ya. Ini mal saya buat dari karton bekas bungkus susu. (13,5). Seperti ini saya memakai kain keras M33. Di lebar tutup di bagian sini 7 cm kotor, jadi kita buat 6 cm ya, 6 cm. Karena ini sudah ada garis tepi yang lurus, tinggal menggaris ini. Ini nanti garis ini untuk bagian garis bibir tutup. Kita jelas seperti ini. Lalu kita potong. Sesuai garis ya. Dalam pemotongan ini sangat berfungsi untuk kerapian dalam membuat tutup ya. Jadi pemotongan harus benar-benar terbentuk rapi sesuai garis. Seperti ini. Coba kita satukan apakah sudah sama untuk garis dan lengkungannya. Kalau belum sama bisa dirapikan, dipotong bareng seperti ini. Ya, sekiranya sudah sama, sudah terbentuk seperti ini akan menjadi tutup sebelah kanan dan kiri. Lanjut ke proses mengepaskan gambar ya. Ini kalau biasa saya mencari alat bagian saku, ini ya, mencari alat tutup bagian saku sebelah kanan dan sebelah kiri. Seperti ini sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Ini adalah bodi sebelah kiri dan sebelah kanan.
Dan ini adalah sisa kain yang akan difungsikan mencari bagian tutup. Meskipun sisa kain ini lumayan lebar, tapi tetap hati-hati ya dalam mengambil bagian-bagian yang difungsikan untuk membuat tutup, karena nanti kalau ada kelirunya bisa masih ada sisa kain yang tersisa ya. Ini contohnya seperti ini. Saya akan memberikan contoh di sini di satu bodi saja daripada kelamaan. Nah, dilihat dari bodi ini, letak bagian saku di sini ya. Bagian saku di sini. Kalau di sini kita cari. Nah, misalnya di sini ya. Ini gambar logo emasnya. Di sini berarti tempat sakunya di sini. Nah, di sini. Ini ya. Ini anggap saja bagian sini. Lalu kita mencari titik yang sama. Nah, di sini. Jelas ya gambarnya ya. Di titik 2 ini, bawah titik 2 ini kita kasih tanda srit. Tuh. Terus di bagian sini, di bawah titik 3 ini. Nah, srit. Nah, dari ketemunya dua titik ini kita garis seperti ini, srit. Nah, kita sudah menemukan garis yang bagian atas ini sama ya. Ini jatuhnya di sini, jatuhnya di sini, sama ya. Nah, kalau sudah ketemu garis bagian atas ini, kita mencari titik yang di sebelah sini. Ini garis turunnya ini, di dekat motif melengkung ini. Nah, di sini. Ya, dari ketemunya garis ini dan titik ini, kita sudah bisa menentukan posisi tutupnya di mana. Nah, tinggal kita menaruh di sini. Sini. Nah, nanti kalau kita menjahit pasti ini tempatnya juga di sini, ketemu di sini. Ini di bagian bodi sebelah kiri ya. Lalu kita lakukan proses pemotongan di sini, dilebihkan ya. Agak lebar nggak apa-apa supaya nanti ada sisa jahitannya, nggak terlalu ngepres. Oke, langsung kita ambil saja ya. Sini seperti ini. Nah, sudah ketemu anggaran tutup sebelah kiri guys. Lanjut, kalau sudah terpotong seperti ini, kita kasih garis tembus ya bagian dalamnya. Ini untuk acuan menempel nantinya seperti ini. Sudah ketemu garis lurus dan garis tegaknya, garis berdiri dan garis tegaknya. Nanti kita tinggal menempel. Nah, proses menempelnya nanti garis ini ketemu garis ini dan pinggiran ini berada di sini ya. Penempatannya nanti begini. Proses penempelannya ya. Mungkin sampai di sini bisa dipahami ya untuk mencari mengepaskan motif. Oke. Untuk tutorial mengepaskan motif bagian tutup saya rasa cukup sampai di sini. Kita lanjut ke proses selanjutnya, dan jangan lupa tetap simak video-video selanjutnya untuk bisa
memahami dan mengerjakan memproses baju korpri ini sehingga menjadi baju yang sesuai dengan permintaan customer kita. Jangan lupa subscribe dan tetap dukung terus channel ini. Saya tunggu komennya dan sampai ketemu di video selanjutnya.